Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Insyaallah untuk di video kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi yang ada di dalam ilmu faraid, yaitu tentang istilah tashihul mas'alah. Yang dimaksud dengan tashihul mas'alah di dalam ilmu faraid adalah mewujudkan jumlah yang kurang dari bagian setiap ahli waris tanpa pecahan dalam pembagiannya. Artinya, supaya dalam pembagiannya menjadi bulat atau menjadi genap. Jadi untuk mempermudah kita di dalam menentukan atau menghitung harta warisannya, maka ketika bagian untuk setiap ahli waris itu tidak bulat atau tidak genap, maka di dalam ilmu faraid untuk mempermudahnya dengan memakai cara tashih ini. Artinya diperbesar dulu supaya nantinya ketika bagian setiap ahli waris pembagiannya itu tanpa ada pecahan, artinya pembagiannya menjadi bulat dan menjadi genap. Itulah yang dimaksud dengan tashihul mas'alah. Di sini saya akan memberikan contoh tentang tashihul mas'alah ini. Contoh yang pertama, di sini ada ahli warisnya 3 orang ya. Di sini ada zaujah, ada ibnun dan bintun. Selanjutnya kita tentukan bagian pasti untuk setiap ahli waris. Di sini yang pertama untuk zaujah, karena di sini bersama dengan puru ya. Di sini ada ibnun dan bintun. Maka untuk bagian zaujah adalah 1/8. Untuk selanjutnya untuk ibnun dan bintun, karena di sini berkumpul, ini menjadi asobah ya. Ibnun menjadi asobah binafsihi, bintun menjadi asobah bil goiri. Supaya lebih mudahnya kita pakai simbol saja di sini. Untuk ibnun dan bintun adalah asobah. Untuk selanjutnya kita tentukan asal masalahnya. Tentunya di sini ada penyebutnya 1 ya, angka 8. Maka 8 ini kita jadikan asal masalahnya di kasus ini. Untuk selanjutnya kita tentukan untuk siham masing-masing ahli waris. Untuk zaujah ya, 8 kali 1 bagi 8 sihamnya 1. Untuk ibnun dan bintun ini sisa ya atau asobah. Tadi asal masalahnya 8 sudah diambil oleh sihamnya zaujah berapa? 1. Maka sisanya untuk ibnun dan bintun berapa? 7 ya. 1 tambah 7 sementara majmu sihamnya 8. Nah, sekarang untuk angka 7 ini kita berikan ke ibnun dan bintun. Sedangkan di dalam ilmu faraid ada yang dinamakan dengan istilah adadu ru'us ya. Kalau laki-laki bilangan kepalanya 2, kalau perempuan bilangan kepalanya 1. Ketika 7 kita bagikan ke ibnun dan bintun, ini tentunya tidak bulat ya. Ini ada pecahan-pecahan yang harus dibulatkan. Makanya ketika 7 dibagi 3 ya di sini, karena untuk ibnun bilangan kepalanya 2, untuk bintun 1. Jadi di sini 7 kalau dibagi 3 itu tidak bisa.
Makanya di sini ada yang dinamakan dengan tashih. Caranya bagaimana? Caranya kita perbesar dulu. Di sini angka 7 ini kita kalikan ke 3 ya. 3 di sini hasil jumlahan dari bilangan kepala untuk setiap ahli waris. Untuk ibnun bilangan kepalanya 2, untuk bintun bilangan kepalanya 1. 2 tambah 1 3. Jadi yang 7 di sini kita kalikan ke 3 ya. 7 kali 3 sama yang di sini juga kalikan ke 3. 1 kali 3. Yang di sini juga asal masalahnya kita kalikan ke 3. Kita jumlahkan 8 kali 3 24. 1 kali 3 3. 7 kali 3 21. Setelah kita menemukan angka 21 ini ya, untuk selanjutnya kita bagi lagi ya. 21 kita bagi 3. 21 dibagi 3 ya. Maka hasilnya 7 ya. Maka hasilnya 7. Setelah mendapatkan hasil 7 ini, kita kalikan lagi ke ibnun ya, karena di sini ibnun laki-laki tentunya bilangan kepalanya 2. Jadi 7 kita kalikan 2. Hasilnya 14 untuk bagian ibnun. Untuk selanjutnya bagian bintun sama 7 ini kita kalikan ke bintun ya, karena bintun bilangan kepalanya 1, maka kita kalikan 7 kali 1. Jadi hasilnya 7 untuk bagian bintun. Di sini sudah sesuai ya. Untuk bagian laki-laki 2 bagian lebih besar dari bagian perempuan. Yang di sini untuk jaujah yang 3 tadi kita tarik ke sini ya. Kita jumlahkan 3 tambah 14, 17 tambah 7, 24. Majmu sihamnya di sini adalah 24. Sama ya dengan yang ada di sini. Asal masalahnya 8 menjadi 24. Maka hasil akhirnya pun majmu sihamnya 24. Jadi inilah yang dinamakan dengan tashihul masalah ya. Ketika tadi ya angka bagian atau bagian untuk setiap ahli waris itu tidak genap, maka caranya kita tashih agar supaya nantinya bilangan-bilangan atau bagian-bagian untuk ahli waris itu menjadi genap atau bulat. Itulah yang dinamakan dengan tashihul masalah. Ini di kasus yang pertama ya. Sama di kasus yang kedua pun di sini ahli warisnya ada jauz, ada akhun syakik dan ukhtun syakikoh. Kita tentukan untuk bagian pastinya untuk setiap ahli waris. Untuk jauz karena di sini tidak ada puru ya, tidak ada keturunan, maka bagiannya 1/2. Untuk ahun syakik dan ukhtun syakikoh ini tentunya menjadi asobah bil ghairi. Untuk selanjutnya kita cari asal masalahnya. Di sini ada penyebutnya hanya 1, yang kedua otomatis ini menjadi asal masalah di kasus ini. Dan untuk selanjutnya kita tentukan untuk siham masing-masing. Untuk jaujah kita hitung 2 kali 1 bagi 1, hasilnya sihamnya 1. Untuk ahun syakik dan ukhtun syakikoh tentunya ini menjadi asobah. Asal masalahnya 2, sihamnya sudah diambil oleh siham jauj yaitu 1, maka sisanya 1 untuk ahun syakik dan ukhtun syakikoh. Di sini bagian 1 ini kita berikan ke ahun syakik dan ukhtun syakikoh.
Tentunya angka 1 ini tidak bisa dibagi ya untuk ahun syakik dan uhtun syakikoh. Maka disinilah kita pakai cara tashih. Artinya kita perbesar dulu. Angka 1 ini kita kalikan jumlah bilangan kepala yang ada di sini ya. Untuk ahun syakik bilangan kepalanya 2, untuk uhtun syakikoh bilangan kepalanya 1, 2 tambah 1 3. Yang 1 ini kita kalikan ke 3 ya. 1 kali 3. Yang di sini juga sama untuk jawab kita kalikan 3, 1 kali 3. Asal masalahnya pun di sini 2 kita kalikan 3. Kita jumlahkan 2 kali 3 6, 1 kali 3 3, 1 kali 3 3. Untuk selanjutnya angka 3 ini kita bagi 3 lagi ya sama yang ada di sini. 3 dibagi 3 ya. Hasilnya 1 ya. Nah, setelah kita mendapatkan angka 1 ini, kita kalikan lagi ke sini untuk ahun syakik ya, karena di sini bilangan kepalanya 2 untuk laki-laki, maka angka 1 ini kita kalikan 2. 1 kali 2, maka hasilnya untuk ahun syakik berapa? 2. Untuk selanjutnya 1 kita kalikan ke uhtun syakik ya, uhtun syakikoh, karena bilangan kepalanya 1 untuk perempuan, maka 1 ini kita kalikan 1. 1 kali 1 maka hasilnya 1 ya untuk bagian uhtun syakikoh. Yang untuk jawab di sini kita tarik ke sini ya. Kita jumlahkan 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. Majmu sihamnya di sini adalah 6. Asal masalahnya 2 menjadi 6, maka majmu sihamnya pun menjadi 6. Maka di sini yang tadinya tidak genap atau tidak bulat, setelah ditashih ini menjadi genap ya. Untuk ahun syakik bagiannya 2, untuk uhtun syakikoh bagiannya 1, untuk jauz bagiannya 3. Jadi jumlah majmu sihamnya 6. Itulah istilah atau masalah tashihul masalah ini yang ada di dalam faraid. Ini adalah cara untuk mempermudah di dalam kita menghitung untuk setiap bagian ahli waris. Artinya di sini tanpa ada pecahan, justru di sini dalam pembagiannya menjadi bulat dan menjadi genap, dan lebih untuk mempermudah kita membagikan untuk harta warisan di dalam ilmu faraid ini. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.